Tahukah kamu, Bahlil Lahadalia pernah jadi kuli bangunan sebelum akhirnya menjadi seorang menteri di Indonesia. Dulu hidupnya jauh dari kata mudah. Ia lahir pada 7 Agustus 1976 di Maluku Tengah dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang kuli bangunan dan ibunya bekerja sebagai tukang cuci. Sejak kecil, Bahlil sudah terbiasa hidup mandiri. Saat masih sekolah dasar, ia sudah ikut membantu orang tuanya dengan berjualan kue keliling sebelum berangkat sekolah. Kadang ia harus berjalan kaki jauh karena tidak punya ongkos, tapi ia tetap berangkat demi bisa belajar. Pendidikan dasar dan menengah ia jalani di wilayah timur Indonesia. Saat SMP dan SMA, kehidupannya tetap sederhana. Ia sering belajar dalam kondisi lelah setelah bekerja seharian, namun ia tidak pernah berhenti bermimpi. Saat remaja, keluarganya pindah ke Papua. Di sana, Bahlil melanjutkan sekolah menengah atas sekaligus mulai bekerja keras. Ia pernah menjadi sopir angkot, kondektur bus, hingga buruh serabutan demi bisa membayar biaya sekolah dan kuliah. Setelah lulus SMA, Bahlil berhasil masuk kuliah ekonomi di Jayapura. Ia mengambil jurusan ekonomi dan aktif dalam organisasi mahasiswa. Ia bahkan pernah dipercaya menjadi pengurus inti organisasi kampus, yang membentuk mental kepemimpinan dan keberanian berbicara di depan umum. Meski hidup pas-pasan, semangatnya untuk belajar tidak pernah padam. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia melanjutkan studi magister sambil tetap bekerja. Dalam kehidupan pribadi, Bahlil menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Suparni. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak. Meski kini hidup berkecukupan, Bahlil dikenal tetap sederhana dan sangat dekat dengan keluarganya. Setelah lulus, ia tidak langsung sukses. Bahlil memulai karir dari bawah, bekerja di perusahaan kecil, hingga akhirnya berani membangun usahanya sendiri. Ia mendirikan beberapa perusahaan di bidang transportasi, properti, dan investasi. Namanya mulai dikenal luas ketika ia terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI, organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia. Dari situ, jejaringnya semakin luas, dan kiprahnya di dunia nasional mulai terlihat. Tahun 2019 menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Bahlil dipercaya menjadi Kepala BKPM, lembaga yang mengurus investasi Indonesia. 2 tahun kemudian, ia dilantik sebagai Menteri Investasi, dan pada 2024 dipercaya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahlil bukan hanya dikenal sebagai pejabat, tapi juga sebagai simbol perjuangan anak daerah. Dari kuli bangunan, sopir, hingga Menteri Negara, kisah hidupnya menjadi bukti bahwa latar belakang bukan penentu masa depan. Pesan dari perjalanan Bahlil sederhana. Kalau kamu mau bekerja keras, berani bermimpi, dan tidak menyerah, maka perubahan hidup itu sangat mungkin terjadi. Sampai hari ini, Bahlil Lahadalia menjadi simbol nyata bahwa orang biasa pun bisa masuk lingkar kekuasaan, asal punya keberanian, kerja keras, dan konsistensi.